Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 16 ayat 7. Saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan tidak melihat sesuatu atau seseorang dari sisi luarnya, tetapi sisi dalam hatinya. Jadi pada waktu itu kisahnya Samuel menemui akan Isai dan dia mencari seseorang yang nantinya diharapkan akan menjadi raja bagi Israel untuk menggantikan Saul. Pada waktu itu anak-anak Isai satu persatu tampil atau lewat di depannya Samuel. Dan Samuel harus menentukan mana yang akan dipilihnya untuk nanti menjadi raja Israel. Ternyata satu persatu lewat, tampangnya meyakinkan. Ya, ada banyak yang, posturnya sangat-sangat mumpuni ini. Ini sangat cocok ini jadi seorang raja. Kan raja juga nanti memimpin pasukan, memimpin rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi? Satu persatu lewat dan Tuhan tidak berkenan dengan semua itu. Bahkan Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ada sesuatu dalam diri orang itu yang Tuhan tidak berkenan. Ya, saat kita baca ini mungkin kita juga bertanya-tanya apa yang membuat Tuhan menolaknya. Nanti kita akan, kalau kita baca selanjutnya, kita akan mendapati salah satunya pada waktu orang-orang Israel ini di bawah kepemimpinan Saul menghadapi Goliat. Di situ terlihat, termasuk saudara-saudaranya Daud ini, ya, anak-anak Isai ini, mereka juga ketakutan berhadapan dengan Goliat. Ini salah satu alasan kenapa Tuhan menolaknya. Ya, satu persatu ditolak. Bahkan Tuhan berfirman, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau kita baca selanjutnya, nanti semua anaknya lewat dan tidak ada yang dipilih. Ternyata masih ada satu di ladang, ya, sedang mengembalakan kambing domba, yaitu Daud. Nah, Daud inilah yang ditentukan Tuhan. Mungkin penampakan atau perawakannya tidak meyakinkan,
tidak setegap, segagah ya seperti kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, tetapi justru dia yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Kalau kita baca kisah selanjutnya ketika terjadi peristiwa berhadapan dengan Goliat, Saul dan pasukannya, termasuk di sana ada saudara-saudara dari Daud ini, semua ketakutan, tidak ada yang berani. Daud tampil dan Daud akhirnya memberanikan diri. Singkat cerita, Daudlah yang mengalahkan Goliat. Padahal secara perawakan tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Cuma dikasih Tuhan. Tidak ada seberapa banyak di antara kita yang seringkali melihat sesuatu dari apa yang di depan mata kita. Oh, sepertinya ini bagus. Sepertinya ini luar biasa. Tetapi sekali lagi, Tuhan tahu yang lebih daripada itu. Termasuk kita, mungkin kita merasa aku nggak pinter, aku nggak hebat, aku nggak seperti si A, si B, si C. Apa yang bodoh pun bisa dipakai Tuhan. Ya, sekali lagi jangan pernah membatasi Tuhan. Yang penting apa? Jaga hatimu. Jaga hatimu, jangan sampai hatimu ini menimbulkan sesuatu yang tidak Tuhan kenan. Ya, jangan sampai hatimu mengecewakan Tuhan. Jaga hatimu, imanmu, percayamu, pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan melihat itu semua. Ya, mungkin secara penampilan, secara kemampuan, secara pengetahuan kita kurang. Tetapi kalau Tuhan yang pegang hidup kita, ya, Tuhan memampukan kita untuk melakukan jauh lebih besar daripada orang-orang lain yang mana dia mungkin secara pandangan mata dipandang mampu. Cuma dikasih Tuhan, apa yang dilihat manusia terbatas biasanya karena penampilan, karena pengetahuan, karena pengalaman. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Yang dilihat Tuhan lebih dalam lagi, yaitu hatinya. Ya, kalau orang hatinya benar, kalau orang hatinya murni, kalau orang hatinya itu penuh dengan iman yang teguh kepada Tuhan, maka orang itu akan bisa dipakai Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadi semua yang kita belajar, jaga hati kita supaya Tuhan selalu berkenan atas hidup kita. Karena Tuhan melihat hati kita, termasuk apa yang kita kerjakan, dilihat hatinya. Adakah motivasi yang salah? Ya, Tuhan selalu melihat hati. Dan hati yang benar, itu hati yang dikenan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini bagaimana Engkau melalui Samuel memilih Daud, seseorang yang mungkin secara hitungan manusia tidak masuk dalam hitungan. Saudara-saudara Daud lebih meyakinkan secara penampilan fisik. Tetapi Tuhan, apa yang dilihat manusia berbeda dengan yang Engkau lihat ya Tuhan. Engkau melihat jauh ke dalam hati. Dan Engkau mendapati itu ada pada diri Daud. Dan biarlah hari ini juga Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Kalau ada yang tidak benar, kami berdoa mohon ampun di hadapan-Mu. Murnikan, sucikan, dan juga tahirkan hati kami Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki hati yang benar di pandangan-Mu Tuhan. Hati kami murni dan tulus di hadapan-Mu. Hati kami lurus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon selalu tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.